Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang memiliki segalanya, zat yang maha kuasa, zat yang maha besar, yang luar biasa kekuasaannya, zat yang telah menciptakan kita semuanya hingga hari ini anak-anak semuanya kita masih bisa hidup, masih bisa beribadah, masih bisa beraktivitas, itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita, baik itu nikmat waktu, nikmat kesehatan, terlebih adalah nikmat iman dan Islam, yang mana dengan nikmat iman dan Islam inilah kita pada hari ini masih melaksanakan saum Ramadan. Sholawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan besar Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, para ulama yang terus gigih mendakwahkan apa saja yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta, dan semoga juga kita semuanya mendapatkan keselamatan, mendapatkan rahmat, dan mendapatkan syafaat dari Nabi kita tercinta. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Gimana anak-anakku semuanya? Masih semangat kan untuk bisa beribadah dengan baik di puasa Ramadan ini, di bulan Ramadan ini, di mana hari ini mungkin kalian ya mendapatkan tugas ya untuk thalabul ilmu secara online. Ya, ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di mana kita pertama kali melaksanakan pesantren kilat secara online. Moga-moga tidak mengurangi kesungguhan kalian, kekhusyukan kalian dalam mencari ilmu. Oke anak-anak, hari ini Bapak akan mengangkat tema tentang hakikat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak akan mulai dari sebuah kisah ya dari Nabi kita tercinta, di mana dalam sebuah hadisnya Nabi menyampaikan bahwa ternyata orang yang ahli ibadah itu belum menjamin masuk surga. Ya, ini unik ini hadis dari Nabi kita tercinta. Kenapa? Karena ibadah dia kepada Allah dalam bentuk ibadah mahdhah, ya ibadah langsung. Ibadah mahdhah itu ibadah langsung seperti sholat, zikir, membaca Al-Quran, ya dan puasa kita itu termasuk ibadah mahdhah. Itu tidak diimbangi dengan ibadah ghairu mahdhah, ya atau ibadah sosial. Jadi dalam hadis ini Rasulullah menceritakan ada seseorang ya, dia ahli ibadah, ya sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin, ya zikirnya rajin, ya termasuk sering berpuasa sunnah, apalagi puasa wajib. Tetapi Rasulullah menyampaikan kembali ternyata ya hamba ini tidak baik kepada tetangganya, tidak pernah senyum kepada tetangganya, selalu bersuuzon, ya, berprasangka buruk pada orang lain, bahkan merasa dirinya paling solih, paling ahli ibadah, ya, lebih solih dibanding orang-orang yang lain. Nah ini yang dimaksud Rasulullah adalah orang-orang yang ahli ibadah tetapi belum menjamin masuk surga, malah justru dia akan terjerumus ke dalam api neraka, na'udzubillah. Maka di sini penting untuk kita mengetahui apa sih hakikat, ya, apa sih alasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tujuan ibadah itu hanya karena ingin kita dianggap solih, dianggap paling ahli ibadah, nah, maka ini sungguh berbahaya. Kenapa? Karena dia sejatinya bukan ingin mencari ya ridho dari Allah, tetapi dia ingin mencari
pujian dari manusia. Nah, ini yang disebut dengan riya. Ya, riya itu lawan daripada ikhlas. Mungkin kalian sudah tahu makna ikhlas ya. Ikhlas itu adalah beribadah hanya karena Allah. Ya. Kalau selain pada Allah, maka itu bisa termasuk riya. Kalau menduakan Allah berarti kita syirik. Ya. Nah, jadi itu harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita beribadah kepada Allah. Maka dari itu hari ini akan Pak jelaskan ya tentang mengapa sih kita harus beribadah dan apa tujuan kita beribadah kepada Allah. Nah, Bapak akan mulai dari dalil nakli ya. Apa itu dalil nakli? Mungkin yang sudah tahu mengulang, yang belum tahu kalian akan mendapatkan ilmu baru. Ya, dalil nakli itu adalah dalil ya. Dalil itu sendiri artinya adalah landasan ya, dasar kita untuk beribadah atau berkeyakinan. Itu dalil. Nah, dalil nakli adalah landasan atau dasar kita beribadah dan berkeyakinan dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma, ijtihad dari para ulama yang diambil dari Quran Sunnah. Ya. Nah, kalau kita berbicara Islam, dalil itu ada dua. Ya, ada dalil akli dan dalil nakli yang Bapak sampaikan tadi. Nah, kalau dalil akli itu adalah dalil yang didasarkan dari akal pikiran manusia. Jadi kita berpikir, oh ternyata memang kita butuh nih untuk beribadah kepada Allah. Oh ternyata memang bagus manfaatnya sholat tuh seperti ini, seperti itu, ya untuk kesehatan dan sebagainya. Nah itu dalil akli itu, ya secara akal, secara ilmiah, secara akal manusia. Nah itu dalil akli. Nah dalam beribadah kita harus paham, ya setiap ibadah kita harus punya dalil, punya landasan. Nah maka dari itu Bapak akan sampaikan dua dalil nakli yang Bapak ambil dari Al-Quran, ya. Yang pertama yaitu di surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, saya ulangi lagi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa artinya? Dan aku, ya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi, ya, menyembah hanya kepadaku. Di Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Nah, dari dalil ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa tujuan Allah menciptakan kita semuanya adalah menjadi abdun, ya, hamba. Ya. Nah, tugas hamba itu apa? Ya beribadah. Ya. Beribadah, tidak lain tidak bukan. Makanya beribadah itu ya luas kalau kita mengomongkan ibadah ya, membicarakan ibadah itu. Tadi Bapak sampaikan di awal, ibadah itu ada ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang langsung ya. Rasulullah memberikan ya syarat dan rukunnya. Ya, misalkan sholat, ya itu kan syaratnya ada, rukunnya ada, jelas ya, langsung dicontohkan oleh Nabi. Nah, ghairu mahdhah lebih luas ya, ibadah sosial. Ya, memang semuanya diambil dari contoh Nabi, tetapi bisa dikembangkan lebih luas lagi kalau ghairu mahdhah. Tapi kalau ibadah mahdhah udah memang seperti itu. Ya, tidak bisa kita ubah-ubah lagi. Tidak bisa kita kreasikan lagi. Ya, gitu. Nah, jadi inilah tugas kita. Ya, mengabdi, beribadah. Nah, ini. Jadi kita harus pahami dulu ya, bahwa kita sebagai manusia itu adalah tugasnya sebagai Abdullah, hamba Allah. Kemudian yang berikutnya di dalam Al-Quran berikutnya itu ada di surat Al-Bayyinah ya. Di surat Al-Bayyinah ayat kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tus zakat wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus.
surat Al-Bayyinah ayat 5. Nah, jadi alasan kita beribadah karena memang sudah perintah dari Allah, baik di surat Az-Zariyat ayat 56 dan surat Al-Bayyinah ayat 5, ini menjelaskan bahwa kita harus menyembah Allah, ya. Nah, di surat Al-Bayyinah ayat 5 dijelaskan kembali juga, dikuatkan kembali dengan memurnikan ketaatan kepadanya, ya. Jadi harus benar-benar sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah yang lurus, ya, yang murni. Makanya kenapa sih kita tidak boleh melakukan bid'ah, ya, dalam beribadah? Itu salah satu alasannya ini, ya. Bid'ah itu kan kita mengada-ngada dalam berkeyakinan atau beribadah, ya. Makanya tidak boleh tuh, ya. Misalkan kita, ya, karena lagi rajin sholat, ya, yang biasanya sholat subuh 2 rakaat, kamu karena rajin tambahin 2 rakaat. Nah, nggak boleh, ya. Terutama ibadah maqdoh itu sudah jelas, ya, dicontohkan oleh Nabi kita tercinta, ya. Nah, ini dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, ya, agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Nah, ini kenapa sih sholat termasuk bagian penting dalam beribadah, ya. Mungkin banyak dari yang kita ketahui bahwa as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama, ya. Amal yang pertama kali dihisab adalah sholat. Nah, kenapa sholat? Karena memang kalau dilihat dari dibandingkan, ya, dilihat perbandingannya, ya, dasar perintah sholat itu pun juga istimewa, ya. Kalian pernah mendengarkan atau membaca tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Nah, apa hikmah atau hadiah yang diberikan Allah dari peristiwa Isra Mi'raj? Itu adalah apa? Ibadah sholat. Ya, kalau zakat itu langsung, ya, malaikat Jibril itu memberikan wahyu kepada Nabi. Ya, puasa juga sama. Tapi kalau sholat khusus, ya, sholat khusus. Jadi Allah langsung pengen bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan sholat pun juga termasuk ibadah yang sudah lama dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Ya, jangan dikira, ya, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ya, sampai Nabi Isa itu tidak melakukan sholat. Ya, nabi-nabi terdahulu juga melakukan sholat. Ya, mungkin sholatnya, syariatnya berbeda dengan sholat yang sudah kita lakukan sebagai umat Nabi Muhammad. Ya, tetapi nabi-nabi terdahulu, orang-orang soleh terdahulu itu sudah melaksanakan sholat. Makanya sholat itu, ya, tiangnya agama, amal yang pertama kali dihisab. Karena di situ inti daripada beribadah kepada Allah itu semuanya ruhnya di situ. Makanya mungkin nanti Bapak akan kaji juga, ya, tentang arti-arti bacaan sholat biar kita sholatnya khusyuk, memaknai dan bersemangat. Itu. Karena di situ sudah banyak pelajaran, ya, hikmah yang bisa kita dapatkan pada saat kita mengkaji setiap makna-makna dari bacaan sholat yang kita baca setiap hari. Nah, mungkin di lain waktu kita akan bahas, ya. Dan menunaikan zakat. Nah, ini. Jadi ini lambang bagaimana, ya, Allah menjelaskan bahwa ibadah itu ada 2 dimensi. Dimensi ilah yang disebut dengan tadi Bapak sampaikan, ya, dimensi mahdoh, dimensi mahdoh, dan menunaikan zakat. Nah, menunaikan zakat ini lebih condong ke dimensi sosial. Kenapa? Karena, ya, Allah Subhanahu wa taala ingin kita, ya, juga baik kepada lingkungan. Ya, kalau kita belajar tentang zakat, maka zakat itu adalah harta yang dikeluarkan seseorang yang sudah layak berzakat, ya, untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Itu. Jadi saling membantu, apalagi di tengah-tengah kondisi seperti ini. Ya, bagaimana Allah menguji kita dengan wabah yang luar biasa yang menghentikan seluruh aktivitas, ya. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang susah makan. Nah, ini dimensi khairul mahdoh yang harus kita lakukan. Jangan sampai seperti kisah yang Bapak sampaikan tadi, ahli ibadah tapi nggak baik sama orang lain, jarang senyum, ya, kemudian menuding-nuding orang itu lebih rendah, ya. Nah, itu nggak boleh, ya.
Nah, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi agama yang lurus seperti itu, harus sesuai Quran Sunnah, ya, dijalankan dengan sangat baik. Kemudian dua dimensi, ya, dimensi ilah dan dimensi manusia, dimensi kepada Allah dan dimensi sosial. Ini harus kita lakukan kalau kita ingin mendapatkan, ya, ibadah yang sesungguhnya. Pak, kalau sosial saja tapi kita malas sholat, ya sama aja, ya, tidak ada gunanya. Seperti orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu kan juga banyak yang dia sosialnya bagus, ya. Bahkan beberapa orang kafir itu, ya, punya uang terus kemudian disumbangkan, tetapi tidak bisa. Tetap apa yang dia lakukan itu tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Ibadah mahdohnya tidak dijalankan. Dia tidak yakin kepada Allah, ya kan? Dia tidak pernah sholat, dia tidak pernah puasa. Nah, sama seperti kisah yang Bapak sampaikan di awal. Orang yang ahli ibadah mahdoh saja tapi nggak punya ibadah khairu mahdoh, ibadah sosial, maka juga tidak dapat masuk surga. Bahkan justru tadi disampaikan malah masuk neraka, nauzubillah. Nah, ini tidak bisa dipisahkan, ya. Maka dari itu, itulah agama yang lurus, ya. Firman Allah dalam Quran Al-Baqarah ayat 5. Nah, itu anak-anakku semuanya, ya. Jadi kita harus tahu hakikatnya bahwa ibadah itu, ya, ada dua macam, ya, ibadah mahdoh, khairu mahdoh, ya. Terus kenapa kita harus beribadah? Karena memang kita adalah hamba Allah, ya. Selain perintah dari Allah, kita juga ngaku kita itu hamba, bukan Tuhan, ya. Kita itu lemah, nggak punya apa-apa, kita butuh, ya, bantuan Allah, bantuan Tuhan, ya, bantuan dari Zat yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sholat itu dimulai dengan takbir. Kenapa? Karena kita sudah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah. Allahu Akbar artinya apa? Allah Maha Besar. Kita nggak punya kebesaran di depan Allah, ya. Apa? Kekayaan kita, ilmu kita, ya, jabatan kita tidak ada bandingannya dengan apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi yang lain. Nah, maka dari itu, ya, setelah ini Bapak akan menjelaskan beberapa, ya, mengapa, ya, alasan kita beribadah kepada Allah, ya. Silakan kalian bisa maknai dengan baik. Nah, setidaknya ada 4, ya, yang akan Bapak jelaskan kenapa kita harus beribadah kepada Allah. Yang pertama jelas seperti yang Bapak sampaikan tadi, ya, bahwa kita adalah hamba Allah, Abdullah. Nah, maka sebagai hamba, ya, seharusnya kita mengabdi, ya, tadi di surat Az-Zariyat ayat 56, di surat Al-Baqarah ayat 5 itu menjadi dalil kita, ya, alasan kita beribadah kepada Allah, menjadi hamba Allah. Kemudian yang kedua, ya, karena kita sebagai makhluk lemah, ya, butuh sandaran dan tempat bergantung yaitu Allah, ya. Kita akui, ya, kita harus akui. Jadi jangan sampai pada saat ibadah kita masih mengaku makhluk yang kuat, makhluk yang tinggi, makhluk yang sombong. Nah, yang ada apa? Yang ada kita ibadahnya hanya formalitas, ya. Kita tidak bisa memaknai dengan baik, ya, ibadah kita yang kita lakukan kepada Allah, yang kita amalkan, ya, sehari-hari. Makanya kenapa sih banyak orang yang masih berani untuk tidak puasa, ya, banyak orang yang berani untuk tidak sholat, dia masih mengaku sebagai makhluk yang kuat. Dia masih tidak butuh sandaran, tempat bergantung, atau malah sandaran dan tempat bergantungnya bukan Allah. Makanya dia tidak peduli terhadap apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, karena dia sudah berbeda, ya, sandarannya berbeda dengan orang yang beriman dan bertakwa. Nah, ini, ya, sebagai hamba Allah, kita sebagai makhluk yang lemah, ya, butuh sandaran, butuh tempat bergantung. Makanya di dalam sholat itu selain kita memuji Allah, isinya adalah berdoa. Nah, doa itu adalah gambaran kita, ya, gambaran kita sebagai makhluk yang lemah. Doa itu kan meminta. Jadi ciri-ciri orang yang lemah itu adalah meminta, ya, itu meminta. Ciri-ciri orang yang lemah, makhluk yang lemah itu kita harus banyak meminta, ya, itu. Dan yang ketiga, karena Allah Maha Besar dan Maha Kuasa atas segala hal, tidak ada yang mampu menandingi kemahabesaran dan maha kuasaan Allah. Nah, ini lebih kepada ke tauhid, ya, walaupun semuanya juga dibahas di tauhid.
Ya, ini kita bandingkan kira-kira Tuhan yang layak disembah selain Allah apa? Gitu. Coba kalian cari, ya kan? Tuhan-Tuhan yang lain dari agama-agama lain yang sesempurna Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, konsep-konsep ketuhanan mungkin kita harus pahami dengan baik agar kita memiliki ketauhidan yang kuat. Makanya pada saat Rasulullah berdakwah itu ya, sebelum Rasulullah masuk ke syariat-syariat, maka Rasulullah menguatkan dulu tentang ketauhidan. Agar kenapa? Agar ya para pemeluknya, yaitu sahabatnya pada saat itu memiliki akidah yang kuat. Ya, sehingga di saat akidahnya kuat, maka ibadahnya juga baik, ya, nggak main-main. Makanya kita harus banyak belajar tentang akidah. Dan yang keempat, ya, mengapa kita beribadah kepada Allah adalah sebagai ucapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi luar biasa tadi, ya, di awal kajian kita, kenapa sih harus memuji Allah? Kita harus alhamdulillah. Kenapa? Karena tidak mungkin kita bisa hidup karena ya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu, ya. Nggak mungkin kita bisa bernafas, nggak mungkin kita bisa jalan kalau bukan karena nikmat dari Allah. Nggak mungkin kita bisa sholat dengan baik, ya, kamu bisa tertawa, bisa makan dengan enak, itu tidak mungkin, ya, kalau tidak mendapatkan nikmat dari Allah. Makanya sekarang kita aslinya diuji nih, ya, nikmat kesehatan kita diuji, nikmat rezeki kita diuji, ya, nikmat iman dan Islam pun diuji di saat pandemi seperti ini. Kira-kira tetap bersyukur atau tidak? Apakah banyak mengeluh? Ya, kalau kita pikir-pikir, kayaknya ibadah yang kita lakukan itu jauh dari apa yang diberikan, ya, nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Ya, jauh sekali. Makanya sungguh sangat heran jika kita masih merasa soleh, masih merasa ahli ibadah, karena ibadah kita nggak sebanding. Ya, dibandingkan dengan nikmat Allah yang berikan saja, kita nggak sebanding. Kalau mau kita hitung-hitungan nih dengan Allah. Ya Allah, saya sudah sholat tahajud, ya Allah sudah saya sholat jamaah, ya, ternyata kalau kita hitung-hitung dibanding dengan nikmat yang diberikan Allah aja, ya, nikmat, misalkan contoh nikmat sehat aja, nggak ada perbandingannya, nggak ada bandingannya, ya. Kita hanya berharap kepada apa? Kepada keridhaan Allah, agar Allah itu memasukkan kita kepada jannahnya, itu saja, ya. Ini ikhtiar kita, ya, ikhtiar mentaati apa yang diperintahkan Allah. Makanya jangan sampai ya kita punya rasa lebih solih gitu ya, lebih tinggi. Nah itu takabur itu, ya, sombong, nggak boleh, nggak boleh. Jangan sampai seperti hadis yang Bapak sampaikan, ahli ibadah yang masuk neraka karena merasa tinggi dan menghina orang lain. Nauzubillah, subhanallah. Moga-moga kita tetap tawadhu, ya, pada saat kita, ya, diberikan kesempatan Allah untuk bisa beribadah. Nah itu ya, ada 4 poin. Ya, kenapa kita beribadah kepada Allah. Terakhir sebelum kita akhiri, ya, yaitu puncaknya. Apa sih tujuan kita beribadah kepada Allah? Ya, Bapak akan berikan 3 saja tujuan kita beribadah kepada Allah. Yang pertama jelas, ya, kita ingin Allah ridho pada kita. Karena kalau Allah sudah ridho, insya Allah, ya, fid dunya wal akhirah, kebahagiaan dunia dan akhirat, dan ya dilindungi dari malapetaka, siksa api neraka. Makanya ada doa yang harus kita baca setiap doa, ya, yaitu apa? Doa sapu jagat kalau kata orang Jawa, ya. Kenapa? Karena itu sudah lengkap, paket lengkap. Rabbana, ya Tuhanku, atina, ya, fid dunya hasanah, ya, berikan aku kebaikan, ya, di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah aku dari siksa api neraka. Siksa api neraka itu melambangkan apa? Kesengsaraan, ya. Kalau kita gambarkan di dunia adalah kesengsaraan di dunia dan kesengsaraan di akhirat, yaitu benar-benar api neraka nanti. Ya, makanya jangan sampai kita hilang itu doa, ya. Saya rasa semuanya sudah pada hafal, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, itu jangan sampai tidak diucapkan pada saat berdoa. Ya, minimal sebelum doa itu selesai kita ucapkan. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah itu ya. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah aku dari siksa api neraka. Nah ini ridho Allah. Ini tujuan ibadah kita, hanya ini, ridho Allah. Ya, nggak ada lagi. Kalau tujuan surga kurang gitu, ya. Kalau tujuannya surga berarti bukan kepada Allah, kepada surga berarti. Nah, surga itu makhluknya Allah, ya. Jadi surga itu hadiah, bukan tujuan. Hadiah dari Allah kepada orang-orang yang diridhoi. Dijauhkan dari api neraka, takut siksa api neraka. Itu hadiah. Ya, tujuan kita adalah mengharap ridho Allah dan jangan sampai Allah murka. Nah, makanya ya sering-sering doa, sering istighfar. Ya, siapa tahu dengan istighfar dan doa itu Allah ridho sama kita. Sering-sering ibadah. Ya, nggak tahu ya kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, melaksanakan fitrah sebagai hamba. Yang tadi, bahwa kita orang yang lemah, makhluk yang lemah, hamba Allah, Abdullah. Kita tuh hamba, ya tahu kan hamba? Ya, orang yang nggak punya apa-apa, yang lemah, yang fakir. Ya, kita harus punya sandaran, punya tujuan, punya tempat bergantung. Siapa? Ya Allah yang maha kaya, yang maha al-malik, yang maha menguasai. Ya, al-ghani, yang maha kaya. Nggak ada lagi. Ya, dunia adalah ya cobaan, ya bukan tempat terakhir. Itu konsep dari agama kita, ya. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Memang berat, ngomong gampang Pak, iya. Yang susah itu memang melakukan. Nah, makanya kita harus thalabul ilmi terus, ya. Dan yang ketiga terakhir adalah menenteramkan jiwa dan menyehatkan raga. Ini kurang menyehatkan ya Bapak ngetiknya. Ya. Kenapa kita beribadah? Agar tentram jiwa. Ya, bahkan orang-orang kaya, orang-orang kafir yang sudah kaya itu, yang belum mendapat hidayah dari Allah, itu bahkan dia menyewa trainer-trainer yoga. Kenapa sih? Agar dia tentram jiwanya, nggak stres gitu kan. Nah itu. Nah kita sudah punya lebih daripada yoga, apa? Sholat. Makanya disayangkan di saat sholat kita sia-siakan ya. Sholat hanya formalitas, kewajiban. Ya, bahkan sampai sholat itu cepet banget ya, nggak pernah baca ya, setiap gerakan nggak baca, cuman gugurin kewajiban ya, nauzubillah, jangan sampai seperti itu. Karena di sholat itu, di ibadah-ibadah makhluk itu, Allah memberikan ketentraman jiwa, termasuk membaca Al-Quran. Kalau kalian khusyuk membaca Al-Quran, maka jiwa kalian akan tentram ya, seperti itu. Dan menyehatkan raga, ini beberapa penemuan ya ilmiah sekarang. Jadi di saat kita sering untuk berpuasa ya, sering melakukan puasa, ternyata itu berdampak baik kepada lambung kita. Jadi lambung kita diistirahatkan. Ya, yang biasanya mungkin ya suruh ngolah terus ya, gitu kan. Nah, di bulan Ramadan suruh istirahat. Nah, ini ternyata dari sisi medis ini memberikan kesempatan untuk lambung beristirahat dan menghasilkan hormon-hormon yang baik di lambung. Ya, jadi bukan hormon-hormon yang jahat ya yang dihasilkan, tapi hormon-hormon yang baik yang menyeimbangkan pada saat proses pencernaan. Nah, ini luar biasanya. Sholat juga sama, ternyata sholat di setiap gerakannya berdampak pada kesehatan. Misalkan sujud, ya kenapa sih kita harus selain untuk tempat waktu yang mustajabah dalam berdoa, ya sujud itu ternyata berdampak juga kepada kesehatan. Ya, jadi di saat kita sujud maka aliran darah, ya aliran oksigen yang dibawa oleh darah itu semuanya mengalir ke dalam otak kita. Nah, otak itu kan butuh oksigen, butuh sari makanan yang luar biasa agar tetap seimbang, ya, agar berpikirnya selalu jernih. Maka bisa diterapi dengan sujud. Makanya ulama-ulama dulu di saat para ulama itu, ya, buntu dalam berpikir gitu ya. Buntu dalam berpikir, maka yang dilakukan oleh para ulama terdahulu itu adalah sholat. Kenapa? Karena dia meyakini ada hikmah, ya manfaat yang luar biasa daripada ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka melakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu dengan kita mengetahui hakikat dan tujuan beribadah kepada Allah ini, mengapa kita harus beribadah, dan tujuan kita beribadah kepada Allah ini bisa memberikan semangat ya agar kita
bisa melakukan ibadah semaksimal mungkin di bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang dirahmati oleh Allah, ya, diberikan keberkahan karena apa? Karena akan dilipat gandakan seluruh amal-amal yang dilaksanakan di bulan Ramadan ini. Maka anak-anakku, ya, silahkan ya dilaksanakan dengan baik sampai akhir Ramadan dan diteruskan kembali di bulan-bulan berikutnya. Jangan sampai hanya Ramadan saja, ya, karena Ramadan itu adalah tempat berlatih. Selain tempat melipatkan pahala, Ramadan adalah tempat berlatih untuk mengarungi bulan-bulan selain Ramadan. Moga-moga oleh Allah Subhanahu wa taala kita semuanya diberikan kemudahan untuk bisa beribadah, diberikan manfaat dalam beribadah, dan diberikan kekuatan untuk bisa melakukan kembali setelah Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu saja dari Bapak, ya. Cukup lama, moga-moga kalian tidak di pause, dicepetin ya. Ya, mungkin karena bosan melihat saya gitu kan. Ya, moga-moga kalian masih bisa mengikuti dengan baik kajian yang diberikan Bapak, ya. Itu saja. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar hanya dari Allah, yang salah hanya dari Bapak pribadi selaku manusia yang penuh salah, khilaf, dan alfa. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.